Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Sriwidi Lestari, SPD MPD, dan Bapak Ahmad Fauzi, SPD MAK, selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya Jian Hasna Fadiah dengan NIM 17156255067 akan mempresentasikan PPT interaktif saya yang berjudul Income Statement. Nah, di sini ada topik pembahasan. Topik pembahasan saya itu ada 5. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi pembelajaran, yang ketiga ada video pembelajaran, yang keempat ada kuis, dan yang terakhir ada profil penulis. Sekarang kita ke tujuan pembelajarannya dulu. Jadi, tujuan dari pembelajaran kali ini tuh yang pertama ada menjelaskan pengertian laporan laba rugi atau income statement secara benar dan tepat. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi komponen utama laporan laba rugi. Komponen utama dari laporan laba rugi itu ada pendapatan, beban, dan juga laba ataupun rugi. Yang ketiga ada menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih dari data sederhana. Yang keempat ada menyusun laporan laba rugi secara sederhana sesuai dengan format yang benar. Yang kelima, ada menganalisis hasil laporan laba rugi untuk menentukan kondisi suatu perusahaannya itu laba atau rugi. Dan yang terakhir, ada menggunakan informasi laporan laba rugi sebagai dasar pengambilan keputusan sederhana. Nah, dari tujuan kita lanjut ke materi pembelajaran. Di materi pembelajaran ini, saya akan membahas dari pengertian income statement, metode penyajian, jenis laba, komponen, fungsi, hingga ke contohnya. Kita ke pengertian income statement. Jadi, income statement itu adalah laporan keuangan yang menyajikan suatu informasi yang penting tentang pendapatan, beban, serta hasil akhir suatu perusahaan, biasanya nih berupa rugi ataupun untung di periode yang tertentu, misalnya bulanan ataupun tahunan. Jadi, secara sederhana, laporan ini itu tuh digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan ini untung atau rugi. Terus juga untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Dan yang terakhir, untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oke, habis dari pengertian, itu kita lanjut ke komponen yang ada di income statement. Jadi komponen yang ada di income statement itu yang pertama ada pendapatan atau revenue. Pendapatan itu adalah jumlah uang dari penjualan barang atau jasa suatu perusahaan. Yang kedua ada harga pokok penjualan atau HPP. HPP ini tuh adalah biaya langsung untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga adalah ada laba kotor. Jadi laba kotor ini tuh didapat dari pendapatan, terus dikurangin sama HPP. Yang keempat ada biaya operasional. Biaya operasional itu adalah biaya kegiatan usaha seperti pemasaran, gaji, dan juga administrasi. Selanjutnya ada EBITDA. EBITDA ini tuh adalah laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan juga amortisasi. Lanjut ada depresi dan amortisasi. Depresi dan amortisasi itu kayak penyusutan nilai aset. Nah, selanjutnya ada laba operasi atau EBIT. Laba operasi ini tuh adalah laba dari kegiatan utama perusahaan. Selanjutnya ada bunga. Bunga itu adalah biaya atau pendapatan dari pinjaman. Biasanya suatu perusahaan itu meminjam dari bank. Lalu nanti pinjaman tersebut ada bunganya yang harus dibayar ke bank. Nah, selanjutnya ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu adalah biaya tambahan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada EBT. EBT itu adalah laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak ini artinya adalah laba yang belum dikurangi sama pajak yang harus dibayarkan sama suatu perusahaan. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini adalah pajak yang harus dibayar sama perusahaan. Setelah semuanya dihitung, baru ada laba bersih. Jadi laba bersih itu adalah hasil akhir. Bisa untung, bisa juga rugi di suatu perusahaan.
Nah, setelah kita tahu komponen-komponen apa aja dari income statement, lanjut kita ke jenis-jenis laba. Jadi jenis laba di income statement itu ada 6. Yang pertama itu adalah laba kotor. Laba kotor itu adalah selisih pendapatan dan HPP. Jadi rumusnya itu pendapatan dikurangi sama COGS atau cost of goods sold. Nah, laba kotor ini menunjukkan efisiensi produksi suatu perusahaan. Yang kedua ada laba operasional. Laba operasional itu adalah laba dari kegiatan utama perusahaan. Rumusnya, laba kotor dikurangi sama biaya operasional. Biaya operasional tuh tadi kayak gaji, administrasi, dan lain-lain. Nah, laba operasional ini menunjukkan efisiensi operasional suatu perusahaan. Yang ketiga adalah laba sebelum pajak atau EBT. Laba sebelum pajak itu adalah laba sebelum dikurangi sama pajak. Rumusnya ada laba operasional dikurangi sama biaya non-operasional. Biaya non-operasional itu maksudnya kayak bunga gitu. Selanjutnya adalah laba bersih. Nah, laba bersih ini itu adalah laba akhir setelah pajak. Jadi, laba sebelum pajak atau EBT dikurangi sama pajak yang harus dibayar itu adalah laba bersih. Lanjut ada earning per share. Earning per share ini tuh adalah laba per lembar saham. Jadi rumusnya adalah laba bersih dibagi sama jumlah saham yang dikeluarkan sama perusahaan. Dan yang terakhir adalah laba kotor margin. Nah, laba kotor margin itu adalah persentase laba kotor dari pendapatan. Rumusnya adalah laba kotor dibagi pendapatan dikali dengan 100%. Setelah dari jenis laba, kita move ke metode penyajian. Nah, metode penyajian income statement itu dibagi ada dua. Yang pertama ada single step, dan yang kedua ada multiple step. Nah, single step ini itu adalah metode penyusunan laporan laba rugi atau income statement yang paling sederhana. Karena hanya menjumlahkan seluruh pendapatan dan seluruh biaya tanpa pemisahan yang rinci. Formatnya tuh kayak pendapatan itu total semua pendapatannya. Terus biaya, formatnya itu total semua biaya. Nah, laba bersih itu didapat dari total pendapatan dikurangin sama total biaya. Semua pendapatan dan biaya disajikan masing-masing dalam satu kelompok. Lalu dihitung selisihnya untuk memperoleh laba bersih. Kelebihan dari single step itu mudah dipahami, tapi kekurangannya dia kurang memberikan informasi yang detail. Nah, ini ada multiple step biasanya yang itu yang dipakai sama perusahaan-perusahaan. Jadi, laporan laba rugi multiple step adalah laporan yang lebih rinci karena memisahkan pendapatan dan biaya ke dalam beberapa kategori. Format pendapatannya itu ada penjualan kotor, ada potongan penjualan, ada penjualan bersih. Nah, format biaya itu ada HPP, ada biaya operasional, ada juga bunga dan pajak. Nah, laba bersihnya itu didapat dari pendapatan bersih dikurangin sama total biaya. Nah, pendapatan dan biaya disajikan secara bertahap untuk menghitung laba kotor, laba operasional, hingga laba bersih. Kelebihan dari multiple step ini tuh memberikan informasi lebih detail, kayak marginnya laba kotor, operasional, dan juga laba bersih. Nah, habis dari metode penyajian, kita lanjut ke fungsi dari income statement. Fungsi dari income statement itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama ada mengukur kinerja keuangan. Maksudnya adalah income statement ini menunjukkan pendapatan dan biaya untuk menilai pencapaian target. Kalau belum mencapai target, berarti belum terlalu maksimal. Kalau udah mencapai target, mungkin sudah melakukan hal yang maksimal gitu. Jadi kinerjanya bisa diukur dari income statement. Lalu yang kedua ada membantu pengambilan keputusan. Maksudnya adalah income statement menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan strategi. Misal income statement-nya itu menunjukkan bahwa perusahaannya ini tuh merugi. Jadi strategi yang dilakukan misalnya kayak menekan biaya gitu. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan keuangan. Jadi, income statement itu bisa digunakan untuk menyusun anggaran dan rencana keuangan perusahaan ke depannya. Misalkan, income statement pada bulan ini bisa digunakan untuk rencana keuangan di bulan yang akan datang atau di tahun yang akan datang.
Nah, selanjutnya ada menilai kelayakan investasi. Nah, ini itu biasanya untuk investor ya. Jadi, income statement itu bisa membantu investor melihat potensi keuntungan dari perusahaan. Yang terakhir ada pelaporan kepada pihak eksternal. Nah, biasanya income statement ini juga digunakan untuk laporan kepada bank, terus kepada investor juga yang udah nanam saham gitu. Jadi ketahuan si perusahaannya ini tuh rugi atau untung gitu. Dan juga pemerintah untuk pajak. Next, kita ke contoh. Nah, ini ada contoh income statement. Di sini tuh ada contoh yang multiple step karena eh, dia dibagi ke beberapa tahap. Oke, setelah dari materi, kita akan melihat video pembelajarannya. Ini ada video pembelajaran singkat. Selamat menonton. Kamu bisnis tapi cuma catat uang keluar dan masuk aja? Yakin itu bisnismu profit? Sini temenin aku 10 menit aja kenalan dengan yang namanya laporan laba rugi. Let's go! Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi atau lebih dikenal dengan income statement adalah salah satu dari 4 laporan keuangan bisnis yang penting banget. 3 laporan lainnya adalah cash flow statement atau laporan cash flow, balance sheet atau neraca, dan Statement of Changes in Equity atau laporan perubahan ekuitas. Nah, mereka berempat sama-sama menunjukkan performa keuangan suatu bisnis. Oke, kita balik lagi ke topik video kita ini, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa dibilang itu adalah laporan keuangan yang paling penting. Bahkan kalau misalnya aku cuman boleh pilih untuk bikin satu laporan keuangan, aku bakal pilih yang ini. Kenapa? Ya karena aku mau tahu nih bisnisku menghasilkan profit berapa. Dan laporan laba rugi itu adalah rangkuman pendapatan dan juga pengeluaran suatu bisnis dalam satu periode. Nah, satu periode itu bisa. Dan untuk lebih lanjutnya bisa kalian lihat di YouTube kakaknya ya. Nah, habis dari video pembelajaran, kita akan lanjut ke kuis ini untuk menilai apakah teman-teman udah bisa menangkap apa yang aku presentasikan dengan baik. Oke. Apa yang dimaksud dengan income statement? Menurut penjelasan aku tadi, income statement itu adalah laporan yang menunjukkan pendapatan, beban, dan laba rugi dalam periode tertentu. Coba kita lihat ya, apakah jawabannya benar? Ternyata jawabannya benar. Yeay. Ini ada soal yang kedua. Berikut yang termasuk komponen laporan laba rugi adalah apakah aset dan kewajiban? Ternyata bukan ya. Coba kita yang B. Jadi, berikut yang termasuk komponen laba rugi adalah pendapatan dan beban. Yeay, bener. Kita move ke kuis selanjutnya. Ini kuis yang ketiga. Laba kotor diperoleh dari, coba kita pencet yang A. Bukan ya, jadi laba kotor itu bukan diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya operasional, tapi laba kotor diperoleh dari pendapatan dikurangi HPP. Oke, ini soal selanjutnya yang keempat. Laba bersih adalah, coba kita pencet yang A. Bukan, jadi kalau misalkan pendapatan dikurang HPP tadi itu kan laba kotor. Kalau laba bersih adalah apakah laba sebelum pajak dikurangi pajak. Oke, jawabannya benar. Lanjut kita ke soal yang terakhir. Jadi HPP adalah biaya tidak langsung, biaya pajak, biaya langsung produksi, atau pendapatan tambahan. Yuk, kita pencet ya. Jadi benar, jadi HPP itu adalah biaya langsung dari produksi. Oke. Nah, setelah kuis, kita lanjut ke profil penulis. Jadi, penulisnya adalah saya sendiri, Jian Hasna Fadiah, dengan NIM 17156255067 dari Prodi Pendidikan Akuntansi, kelas C, Universitas Negeri Jakarta. Oke, ya sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang
udah paham bisa langsung leave. Kalau misalkan teman-teman yang masih kurang paham bisa stay dan ulang dari awal. Oke, thank you. Sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.